Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Segala kemuliaan dan kemasyhuran hanya bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mulia bagi namanya. KPPK nomor 18. Tuhan Yesus, ku menyembah dan bersyukur rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa pembuka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur boleh hidup di bawah naungan kasih-Mu. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Firman-Mu sumber pengharapan bagi kami. Kami juga bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi dan memberkati kami, agar kami layak untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kuatkanlah mereka dan kuatkanlah kami juga. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengukuhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan satu pujian di dalam buku KPPK nomor 140, Kidung Roh Kudus. Semoga roh anak Allah dan kasih-Nya padamu memenuhi hatimu dan jiwamu. Oh turunlah Allah Roh Kudus, agar kau taat padanya, kau dapat hidup dan jadi miliknya. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Semoga kau naikkan pujian, hatimu penuh girang. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Oh biarkan Dia hibur susahmu dan hapus air matamu, kau dapat hidup bersandar namanya. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Mari kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari membacakan ayat yang kedua, demikian silih berganti, sampai pada ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Api Roh Suci dalam buku PRK nomor 22. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta dan biarlah kita sungguh-sungguh boleh menikmati pimpinan, penyertaan dan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang memimpin seluruh kehidupan kami. Dengan segala pergumulan kami boleh melewati hari-hari kami sampai pada hari ini. Semua adalah karena anugerah-Mu. Secara khusus kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti, bahkan hidup kami akan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, seperti yang saya ungkapkan di dalam doa, bahwa hari ini kita memperingati Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta sendiri adalah satu hari perayaan bagi bangsa Israel yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Dewasa ini ketika menyebut Pentakosta, kita mengartikan dengan hari turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus?
Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi. Jadi bukan hanya satu kuasa saja. Pada hari ini menjelang kenaikan Yesus ke surga, dikatakan ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini dilatar belakangi oleh pertanyaan murid-murid, bahkan lebih tegas adalah permintaan dari murid-murid tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Jelas pertanyaan murid-murid adalah dalam konteks politik dan jasmani. Tapi Yesus datang dengan tujuan rohani, yaitu keselamatan jiwa umat manusia. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan menyertai manusia di dunia ini. Yang sebelumnya juga sudah diungkapkan oleh Yesus, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian, Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Di sana dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Roh Kudus yang datang itu jauh sebelumnya sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam rangka Pentakosta ini kita akan melihat kembali satu peringatan, yaitu tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang saya beri tema api roh yang membakarku. Api roh yang membakarku. Istilah membakar sering dipakai dalam semboyan perjuangan, yaitu membakar semangat sehingga berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu. Tentu saja di dalam melakukan sesuatu dalam arti berkobar-kobar yang positif, dalam arti yang positif. Jadi lawan dari membakar adalah padam, yang diartikan tidak bersemangat, loyo, lemah, putus asa dan sebagainya. Hari ini ketika kita berbicara tentang api roh yang membakarku, dalam arti yang pertama adalah semangat dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan kita semakin lama semakin banyak tantangan dan kesulitan. Siapapun kita, apapun posisi kita, dimanapun kita, tidak luput dari tantangan dan kesulitan. Ada hambatan dan penderitaan. Tantangan hidup seringkali berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian kita juga. Ada orang yang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan di dalam kehidupannya. Imannya semakin kokoh karena di dalam hatinya yang terdalam dia sungguh-sungguh menyadari, dia sungguh merasa bahwa dia adalah manusia yang tidak berdaya. Maka ia datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kuasa dari atas, dan dia akan semakin sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupannya, dia akan bersandar kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang justru ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi hambatan di dalam kehidupannya, dia menjadi kecewa. Dia menjadi putus asa. Bahkan dikatakan dia menjadi orang yang pasrah, tetapi pasrah dalam pengertian yang negatif, dia tidak melakukan apa-apa. Maka boleh dikatakan bahwa dia adalah orang yang sedang padam di tengah kesulitan. Dan mungkin ada orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin ada
yang berusaha mencari jalan lain, mencari pertolongan lain di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi kesulitan dan sebagainya. Hari ini kiranya api Roh Kudus kembali mengobarkan kita, mengobarkan semangat kita, mengobarkan keyakinan hidup kita, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan, hambatan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita manusia yang rentan. Kita adalah manusia yang lemah, mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri. Kita seringkali tidak mampu, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita ada satu kuasa dari Allah, yaitu kuasa dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan Ia datang, Ia adalah penolong untuk kita. Dia adalah penolong yang akan senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal 16 ayat 7, kita lihat kembali Yohanes pasal 16 ayat 7. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maka dikatakan bahwa Roh Kudus dalam bagian ini sebagai penghibur bagi kita, penghibur bagi umat manusia di tengah-tengah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat yang kedua. Dikatakan ketika kita berbicara tentang api roh yang membakarku, maka di sini akan berbicara tentang semangat untuk bersaksi bagi Tuhan, semangat untuk hidup dan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita dan mengobarkan semangat kita untuk bersaksi, baik verbal, yaitu dengan kata-kata, maupun dalam kehidupan keseharian kita, yaitu dengan tingkah laku kita, dengan gerak-gerik kita, kita akan bersaksi bagi Tuhan. Pada saat menjelang kenaikan Yesus, mereka semua berkumpul dalam satu kondisi yang tidak menentu. Coba kita bayangkan sebentar bahwa sudah sekian lama ketika Yesus bangkit, mereka penuh tanda tanya apa yang ingin dilakukan oleh Yesus. Mereka mungkin mencoba mereka-reka selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka tidak tahu dan mereka sudah menunggu. Dan sampai suatu ketika dikatakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati mereka. Mereka menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Oleh sebab itu, mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Yesus di dalam bagian ini, yaitu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus ingin menegaskan kepada mereka, bukan kerajaan dunia yang ingin Yesus dirikan, tetapi adalah kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia sekali lagi, tetapi kerajaan surga. Ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus hadir, Ia akan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya
yang membawa keberanian dan kekuatan untuk kemudian bersaksi untuk seluruh dunia, supaya dunia ini mengenal kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Bukan lagi bagi diri sendiri, bukan lagi bagi kelompok sendiri, tetapi bagi seluruh dunia. Sebelumnya murid-murid Yesus selalu berpikir untuk diri sendiri, berpikir untuk kelompok mereka sendiri. Mereka ingin dan masih kembali kepada konsep lama bahwa mereka ingin mendirikan kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Tapi saat ini Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, berencana untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia ini. Sehingga dikatakan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, akan memberikan satu kuasa kepada kamu, sehingga kamu akan bersaksi dan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya api Roh Kudus akan terus membakar hati kita di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan hambatan ini. Marilah kita memiliki semangat hidup yang tinggi, tetap hidup dengan satu kekuatan iman kepada Tuhan dan sandaran kepada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggoyahkan iman kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, biarlah di tengah situasi yang sulit ini, kita tetap hidup bagi Kristus. Kita tetap menyatakan yang baik, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan memungkinkan kita, kondisi memungkinkan kita, mari dengan kata-kata kita akan memperkenalkan Yesus Kristus kepada dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Api Roh Kudus akan terus mengobarkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menolong setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami ingin menyatakan Yesus yang mati di salib, Yesus yang bangkit, Yesus yang mengalahkan kuasa maut, dan Yesus yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami menyerahkan semua jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya api Roh Kudus akan membakar dan mengobarkan hati dan semangat kami untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyalurkan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kasih-Nya tidak akan berubah selamanya. Kita memuji Tuhan dengan pujian Matahari di atas awan. Buku PRK nomor 127. Tak
Kita masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ada pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi dalam menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami persembahkan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan melayakkan untuk dipakai dalam memperluas ladang pelayanan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.